Wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Wiyata adalah pendidikan. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala ada 5, yaitu 1. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Masyarakat. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai Wiyata Mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa.
Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama pendidikan sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala.
Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah. 2. Menciptakan suasana yang harmonis. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. 3. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan. 5. Mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah. 6. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian video pembelajaran kali ini.